Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukawati, Bapak Kepala Sekolah PLT SMA Negeri 2 Sukawati, yang saya hormati Ibu Kasubag TU SMA Negeri 1 Sukawati, yang saya hormati pula Bapak Parawaka, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia MPLS, dan Bapak Ibu Guru Pegawai SMA Negeri 1 Sukawati dan SMA Negeri 2 Sukawati. Kepada anak-anak OSIS yang saya banggakan, demikian juga peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukawati tahun pelajaran 2021-2022 beserta peserta didik baru SMA Negeri 2 Sukawati tahun pelajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Semoga kita semua diberkati kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan lancar dan dengan hasil sesuai yang kita harapkan bersama. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, terutama kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukawati dan SMA Negeri 2 Sukawati yang belum mengenal saya. Saya Niketut Darmini di SMA Negeri 1 Sukawati. Saya bertugas sebagai guru mata pelajaran biologi, dan kebetulan saya ditugaskan atau diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Baik, para peserta MPLS, peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukawati dan SMA Negeri 2 Sukawati, adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kegiatan MPLS pada tahun ini. Pertama, kami atas nama keluarga besar SMA Negeri 1 Sukawati sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya di mana kami mungkin tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik baru ataupun kepada peserta didik yang sudah menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sukawati ini, mengingat kondisi pandemi seperti sekarang ini, sehingga masa pengenalan lingkungan sekolah pun harus dilakukan secara virtual atau secara daring. Namun sekalipun keadaannya seperti itu, kami berharap peserta didik baru, peserta MPLS tidak merasa kehilangan motivasi untuk mengikuti pendidikan awal ataupun untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di SMA Negeri 1 Sukawati ini. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini, karena ini adalah masa pra-MPLS, jadi saya menyampaikan beberapa hal yang wajib diikuti atau wajib dilaksanakan oleh peserta MPLS. Di antaranya, yang wajib kalian tahu, pertama, kegiatan MPLS itu dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan hari
Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Jadi selama 6 hari. Kemudian waktu kegiatan MPLS itu dilaksanakan mulai pukul 8 pagi, kemudian pukul 10 kalian diberikan waktu istirahat selama 30 menit dan berakhir pukul 12 siang. Nah, terkait dengan itu, mohon kepada anak-anak peserta MPLS SMA Negeri 1 Sukawati maupun SMA Negeri 2 Sukawati untuk membiasakan diri bangun pagi sebelum kegiatan dimulai, kemudian membersihkan diri. Ingat, sarapan pagi, biasakan melakukan sarapan pagi yang mungkin sebelumnya belum terbiasa sarapan pagi, sekarang wajib lakukan sarapan pagi sehingga kondisi kalian untuk mengikuti kegiatan apapun itu pasti akan lebih baik, lebih fokus, sehingga hasilnya pun akan menjadi menyenangkan. Kemudian waktunya dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Berikutnya, pastikan kondisi kalian dalam kondisi sehat. Semoga kita selalu diberkati kesehatan, jadi pastikan kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan lancar. Nah, jika kalian misalnya kalian misalnya tidak bisa mengikuti kegiatan MPLS ini selama 6 hari atau terkendala oleh ada kegiatan lain, mungkin kegiatan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin dalam kondisi fisik yang kurang sehat, kalian mohon segera berkoordinasi dengan orang tua, kemudian orang tua kalian melaporkannya ke panitia sehingga kami bisa mendata secara jelas tentang kehadiran atau kesertaan kalian dalam kegiatan MPLS. Kemudian berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, karena kita sekarang dalam kondisi pandemi, selalu melaksanakan 3M dimanapun kalian berada. Jadi sekali lagi saya pertegas, anak-anak peserta didik baru, peserta MPLS yang saya banggakan, SMA Negeri 1 Sukawati maupun SMA Negeri 2 Sukawati, laksanakan 3M dimanapun kalian berada, baik di rumah ataupun terlebih-lebih di luar rumah. Pertama, sudah tidak asing lagi, biasakan memakai masker yang benar. Kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun atau setidaknya menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Ya, jangan melakukan kegiatan yang mengakibatkan adanya kerumunan gitu. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan terkait dengan kegiatan MPLS peserta didik baru mengenai tata tertib MPLS. Jadi pertama, kalian wajib mentaati tata tertib MPLS yang nanti akan di-upload
oleh kakak-kakak OSIS sehingga kalian bisa membaca secara jelas, secara detail tentang tata tertib MPLS sehingga bisa kalian pahami, kemudian kalian laksanakan dengan baik. Di sini saya akan memberikan beberapa garis besarnya saja. Untuk selengkapnya silahkan nanti dilihat ketika ditayangkan oleh kakak OSIS. Di antaranya, nah ini yang penting adalah mengenai penampilan. Yang pertama tentunya adalah pakaian yang harus digunakan ketika MPLS. Pertama, ketika acara pembukaan MPLS, kalian semuanya menggunakan pakaian putih biru. Jadi untuk yang putra atasannya putih, bawahannya celana biru, artinya kostum sekolah kalian ketika SMP, lengkap dengan atribut ya, lengkap dengan atribut. Kemudian yang putri juga sama, pakaian kostum kalian ketika SMP, atasannya putih, bawahannya rok biru, lengkap dengan atribut. Kemudian pakai topi ketika SMP. Kemudian ikat pinggang ketika SMP, ikat pinggang sekolah. Kemudian sepatu ketika SMP dan kaos kaki putih. Jadi saya ulang, ketika acara pembukaan MPLS silakan dipergunakan kostum kalian ketika SMP yang lengkap dari topi sampai sepatu. Begitu juga ketika acara penutupan MPLS yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, sama pakaiannya dengan ketika pembukaan, yaitu pakai putih biru lengkap dengan atribut, lengkap dengan topi, ikat pinggang, kaos kaki putih, sepatu, kostum SMP. Nah, ketika hari berikutnya, kesehariannya itu mulai Selasa tanggal 13 Juli 2001 sampai dengan Jumat 16 Juli 2001, kalian cukup menggunakan pakaian olahraga, atasannya, bawahannya pakai celana biru untuk yang putra, rok biru untuk yang putri. Nah, itu mengenai pakaian. Berikutnya mengenai penampilan sekarang. Untuk rambut anak-anak putra, rambutnya dengan gaya yang polos, ya, gaya yang polos, tidak dicat, kemudian dengan ukuran 1, 2, 3 dan dikuris rapi. Kemudian untuk yang putri, rambutnya dikepang 2 dengan menggunakan pita merah putih dengan panjang pita kurang lebih 50 cm. Kemudian tidak dicat juga rambutnya untuk yang putri, ya, rambut tidak dicat. Kemudian yang lain untuk putra nggak boleh ada pakai tindik gitu, apalagi yang putra ya. Yang putra nggak boleh pakai tindik, apalagi tato tuh nggak boleh.
Kemudian yang putri juga sama, tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, itu diantara beberapa garis-garis besarnya tentang pakaian dan penampilan yang wajib ditampilkan oleh anak-anak peserta MPLS. Oke. Berikutnya ada juga hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan MPLS ini. Misalnya semua peserta MPLS itu wajib memakai foto profil yang formal, artinya fotonya itu setengah badan, yang formal, dengan pakaian putih biru, pakaian SMP-nya, pada aplikasi Telegram dengan identitas yang asli. Sekali lagi, dengan identitas asli, terutama nama ya, jangan buat nama yang aneh-aneh itu di Telegram. Jadi buat nama yang sesuai dengan nama ketika kamu mendaftar sebagai siswa baru. Tuh. Nah, kemudian ini mungkin dari dari kakak OSIS itu juga menyarankan kalian untuk wajib mengupload Twibbon gitu yang telah disiapkan oleh panitia. Itu juga dengan beberapa kalimat atau bahasa yang diunggah dengan bahasa Indonesia yang benar dan tidak mengandung unsur sara itu dalam Twibbon itu. Jadi, nah itu secara garis besar beberapa hal yang perlu kalian persiapkan ketika mengikuti MPLS secara daring. Sekali lagi, peserta didik baru yang saya banggakan dimanapun kalian berada, nanti tolong disimak dengan baik tata tertibnya, kemudian dipahami, dilaksanakan sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sesuai dengan aturan dan hasilnya pun pasti akan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada peserta MPLS, peserta didik baru dari SMA Negeri 1 Sukawati dan SMA Negeri 2 Sukawati. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mohon maaf jika ada yang tiada berkenan yang hal-hal yang saya sampaikan tadi. Jadi pada saat ini saya undur diri, saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi Santi.